Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini melalui program Bible and Coffee, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru, hari yang dahsyat, hari di mana kami mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami mengucap syukur sebab kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga akhirnya kami boleh hidup dalam berkat anugerah pertolongan Tuhan atas kami. Sebabnya sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Sabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyelamatkan saudara dan saya, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu Alkitab mencatat kutuk-kutuk kita, kutuk-kutuk dosa dipakukan di atas kayu salib dan digantikan dalam kehidupan pribadi Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya setiap kita yang tadinya menerima kutuk dosa oleh karena dosa-dosa pelanggaran kita, ketika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita itu dipakukan di atas kayu salib. Nah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, Alkitab katakan. Itu sebabnya kita terpanggil hari ini, kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh lupa, saya ada untuk menjadi berkat. Itu dulu saudara, ya, supaya kita tahu nih bahwa keberadaan kita untuk do something, ya, untuk melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang bisa menjadi berkat buat orang lain, ya. Itu sebabnya Zakaria pasal 8 ayat 13 bilang begini saudara. Dan kalau dahulu, ya, kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga apa dibilang? Kamu menjadi berkat. Haleluya. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudara ingat, Tuhan bilang begini, coba lihat ya. Dahulu saudara dan saya, kita jadi di antara kita di antara bangsa-bangsa menjadi kutuk. Ya, karena apa ya? Karena dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya dikatakan selanjutnya, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Jadi ketika kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita diubahkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang tadinya kutuk ditimpakan kepada kita oleh karena manusia berdosa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Maka ketika kita diselamatkan oleh anugerah dan kemurahannya, maka kita menjadi berkat. Lihat dikatakan Tuhan bilang, aku menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Amin. Jadi saudara dan saya, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan untuk menjadi berkat. Itu dulu. Jadi stop kejar berkat. Sama-sama bilang sama saya stop kejar berkat. Kenapa? Karena engkau harus jadi berkat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan. Orang-orang Kristen yang kekanak-kanakan, fokus dirinya hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang bisa saya dapati? Apa yang bisa saya dapati? Apa yang bisa menjadi buat saya? Iya kan? Bless me Lord, berkati saya Tuhan, berkati saya. Akhirnya kita lupa bahwa ketika engkau diselamatkan, engkau sudah diberkati. Kalau engkau sudah diberkati, maka langkah berikutnya adalah apa? Jadi berkat dong. Karena kalau sampai kita terus kejar berkat, jadi kejar berkat, pengen berkat, diberkati terus. Saudara, kapan kita berguna, kapan kita berfungsi, kapan kita berbuah, kapan kita hidup memuliakan Tuhan? Kalau fokus kita hanya untuk me, myself, and I. Iya kan? Ingat loh, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, dulu kamu menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, tapi sekarang ketika aku menyelamatkan kamu, kata Tuhan, kamu jadi berkat. Saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk sadar statusmu siapa. Engkau sudah diselamatkan. Dan karena engkau sudah diselamatkan, maka Tuhan mengajak setiap kita, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dalam keselamatan, dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita diingatkan bahwa kita harus jadi berkat. Memang sebagian kita akan berkata, pendeta, bagaimana saya bisa jadi berkat kalau perekonomian saya masih goncang? Saudara, jangan sampai kita terikat dengan cara berpikir, oh bicara jadi berkat, maka saya harus membantu orang dalam ekonominya, keuangannya. Hei,
Paulus Petrus ketika beribadah, dia bilang begini, ketemu dengan orang buta, orang pengemis yang meminta-minta, orang lumpuh yang meminta-minta. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Petrus tidak memiliki harta fisik. Tapi Petrus bilang begini, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Bangkit dan berjalan. Sudah dikasih dalam Tuhan untuk jadi berkat, jangan fokus kepada apa yang tidak ada padamu. Saya ulangi sekali lagi. Untuk orang hidup jadi berkat bagi sesamanya, jangan fokus kepada apa yang tidak ada. Gitu loh. Kalau kau hanya fokus kepada, oh tapi saya nggak punya, oh tapi saya nggak memiliki, oh tapi saya belum ada, engkau tidak akan pernah jadi berkat bagi sesamamu. Tapi kalau engkau memberikan sesuatu yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu, maka sejatinya engkau sudah jadi berkat. Ada orang nggak memiliki harta berlimpah, tapi dia punya waktu untuk mendoakan orang. Ada orang tidak memiliki harta berlimpah, tapi dia punya hati yang care gitu kepada sesamanya, sehingga akhirnya orang bisa curhat kepadanya, orang bisa dia bisa mendoakan orang lain. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan, ketahuilah kita diberkati untuk menjadi berkat. Engkau sudah menerima berkat, karena itu stop kejar berkat. Ya, kalau hidup maunya kejar berkat, engkau menjadi orang-orang yang gak peduli kepada sekelilingmu. Engkau hanya berfokus kepada dirimu sendiri. Jadi hari ini saya mau ajak setiap kita umat Tuhan melalui program Renungan Bible and Coffee pagi hari, sebelum kita beraktivitas, ayo sama-sama yuk ketahuilah kita sudah diselamatkan untuk menjadi berkat. Ya, aku menyelamatkan kamu. Ingatlah perkataan firman Tuhan hari ini. Aku menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Udah pegang itu. Jadi kemanapun kita pergi melangkah, saya sudah diselamatkan, saya harus menjadi berkat buat orang lain. Oh, saya sudah diselamatkan, saya harus menguatkan orang yang lemah. Oh, saya sudah diselamatkan, saya harus memberikan bantuan kepada orang lain. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya buat? Memang orang pada akhirnya berpikir, oh semua bicara tentang uang. Memang semuanya butuh uang, tapi nggak selamanya. Sudah dikasih dalam. Ada orang-orang yang memiliki uang, tapi dia butuh dikuatkan, butuh didoakan, butuh di-encourage, butuh teman untuk curhat. Ya, ajak setiap kita umat Tuhan, jadi berkat bukan apa yang tidak ada padamu. Jadi berkatlah berdasarkan apa yang sudah engkau ada dan engkau miliki. Sehingga hidup kita berguna. Sudah dikasih dalam Tuhan, hidup kita bermanfaat. Ya, Musa dipakai Tuhan bukan karena kaya, saudara. Musa dipakai Tuhan karena memang dia mau dipakai Tuhan. Dan apa yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa Israel apa? Tongkat, saudara. Tuhan bilang, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat kayu. Dipakai Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita mau menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat dengan apa adanya saudara dan apa yang saudara miliki. Bukan apa yang berdasarkan tidak saudara miliki. Karena itu ingatlah, kita sudah diselamatkan dan kita ada untuk menjadi berkat. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman termaterai dalam hidup kami. Dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan, ingatkan kami ya Allah Roh Kudus bahwa kami sudah diselamatkan untuk menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami mau bermanfaat buat orang lain. Kami mau berguna buat orang lain. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini, sehingga keberadaan kami berguna bagi sesama kami. Terlebih untuk memuliakan pekerjaan Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan setiap mereka yang bergumul hari-hari ini. Biarlah pergumulan mereka Tuhan yang tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati. Sehingga pada akhirnya pergumulan yang mereka hadapi, mereka mengalami pergumulan ini dan melihat perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui setiap masalah yang ada. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan ya Allah. Hamba percaya disampaikan firman disembuhkan mereka yang bimbang, yang ragu, Tuhan berikan keteguhan dalam hati mereka untuk tetap hidup terus bermanfaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.